Selanjutnya, kita membahas peran optimasi SEO dan algoritma dalam copywriting digital. Di dunia digital, menulis copy yang menarik saja belum cukup. Pesan yang bagus harus bisa ditemukan oleh audiens. Disinilah peran SEO atau Search Engine Optimization menjadi sangat penting. SEO berkaitan dengan penggunaan kata kunci, struktur teks, judul, dan metadata, agar konten mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google. Copywriter perlu memahami bagaimana audiens mencari informasi, lalu menyesuaikannya dengan bahasa yang digunakan. Selain SEO, algoritma platform digital juga memegang peran besar. Media sosial dan mesin pencari menggunakan algoritma untuk menentukan konten mana yang layak ditampilkan lebih luas. Copywriting yang sesuai dengan cara kerja algoritma akan memiliki peluang lebih besar untuk muncul di feed audiens. Karena itu, copywriter digital perlu memahami bahwa kata-kata bukan hanya dibaca manusia, tetapi juga dibaca oleh sistem. Optimasi SEO dan algoritma membuat copywriting digital lebih strategis dan berdampak luas. Berikutnya, kita melihat bagaimana strategi copywriting digital berbeda secara signifikan dari copywriting tradisional. Dalam dunia digital, strategi copywriting sangat bergantung pada sistem pencarian dan algoritma platform. Konten harus dioptimasi agar mudah ditemukan dan relevan bagi audiens yang tepat. Hal ini berbeda dengan copywriting tradisional yang tidak bergantung pada mesin pencari atau algoritma. Pesan disampaikan melalui media cetak atau siaran dengan jangkauan yang relatif tetap. Copywriting digital memungkinkan pesan menjangkau audiens secara lebih luas dan terukur. Kita bisa melihat performa konten, mengukur respons audiens, dan menyesuaikan strategi dengan cepat. Sebaliknya, copywriting tradisional cenderung sulit diubah setelah dipublikasikan dan membutuhkan biaya besar untuk revisi. Perbedaan ini membuat copywriting digital jauh lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan tren dan kebutuhan audiens. Selanjutnya, kita membahas perbedaan fleksibilitas antara copywriting digital dan tradisional. Dalam copywriting tradisional, perubahan pesan setelah publikasi sangat sulit dan mahal. Revisi memerlukan proses panjang dan melibatkan banyak pihak. Konten tradisional juga bersifat statis. Jika tren berubah atau pesan tidak relevan lagi, konten tersebut sulit untuk disesuaikan. Sebaliknya, copywriting digital sangat fleksibel. Konten dapat diperbarui kapan saja tanpa biaya besar. Copywriter bisa langsung memperbaiki teks berdasarkan respons audiens. Selain itu, copywriting digital memungkinkan A/B testing. Dua versi pesan bisa diuji untuk melihat mana yang paling efektif. Kemampuan untuk berubah dengan cepat, inilah yang membuat copywriting digital sangat relevan di era yang serba dinamis dan cepat berubah. Berikutnya, kita membandingkan kelebihan dan kekurangan copywriting digital dan tradisional secara menyeluruh. Copywriting digital memiliki keunggulan dari sisi jangkauan yang luas dan global. Interaksi dengan audiens juga terjadi secara cepat dan langsung. Biaya pemasaran digital relatif lebih murah dan dapat dioptimalkan sesuai anggaran. Namun, konten digital bersifat fleksibel dan cepat berganti, sehingga membutuhkan konsistensi tinggi. Sebaliknya, copywriting tradisional memiliki daya tahan pesan yang lebih lama dan seringkali dianggap lebih kredibel. Namun, jangkauannya terbatas dan biayanya relatif mahal. Memahami kelebihan dan kekurangan ini membantu kita menentukan strategi copywriting yang paling sesuai dengan tujuan pemasaran. Selanjutnya, kita merangkum poin-poin penting dari perbedaan antara copywriting digital dan copywriting tradisional sebagai kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Poin pertama adalah media yang digunakan. Copywriting tradisional mengandalkan media cetak dan siaran seperti koran, majalah, televisi, dan radio dengan komunikasi satu arah. Sementara itu, copywriting digital menggunakan website, media sosial, dan email yang memungkinkan interaksi secara real-time. Poin kedua adalah gaya dan tujuan penulisan. Copywriting digital bersifat persuasif, personal, dan fokus pada ajakan bertindak atau call to action. Sebaliknya, copywriting tradisional lebih menekankan cerita, citra merek, dan pembangunan reputasi jangka panjang. Poin ketiga adalah respons dan pembaruan. Dalam dunia digital, feedback audiens dapat diperoleh dengan cepat dan konten mudah diperbarui. Pada media tradisional, konten bersifat statis dan revisi membutuhkan waktu serta biaya besar. Poin keempat adalah optimasi. Copywriting digital sangat dipengaruhi oleh SEO dan algoritma platform, sehingga perlu optimasi kata kunci dan struktur pesan.
Copywriting tradisional tidak bergantung pada algoritma atau mesin pencari. Poin terakhir adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Digital unggul dalam jangkauan luas, biaya relatif murah, dan interaksi cepat, namun perhatian audiens cenderung singkat. Tradisional lebih tahan lama dan dianggap lebih kredibel, tetapi jangkauannya terbatas dan biayanya tinggi. Kesimpulannya, strategi terbaik adalah memilih dan mengombinasikan pendekatan digital dan tradisional sesuai dengan tujuan pemasaran dan karakter audiens.